Perkenalkan, nama saya Made Putri Nararia Waliyun dengan NIM 218011022 dari kelas IKI. Pada video ini saya akan melakukan CSL atau Clinical Skill Lab Joint and Spine Examination yang berkaitan dengan sendi bahu. Akan masuk. Kita silakan dulu. Perkenalkan, saya Dr. Putri sebagai dokter yang bertugas di klinik pada hari ini. Bapak tahu nama siapa? Bapak Indra, dokter. Pak Indra, saat ini saya dapat satu 25 tahun. 25 tahun. Kemudian saat ini alamat tinggalnya di mana? Di Bakti Seraga, dokter. Di Bakti Seraga. Untuk sehari-hari bekerja sebagai apa? Saya bekerja di kantor, dokter. Bekerja di kantor. Kemudian dari Bapak sendiri datang ke klinik kami hari ini karena mengalami keluhan apa nih, Pak? Itu dokter, saya mengalami nyeri pada bagian bahu, dokter. Nyeri pada bahu. Iya. Dan Bapak berdasarkan keluhan yang Bapak sebutkan sebelumnya, jadi untuk berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di mana pertanyaan yang saya ajukan ini bertujuan untuk menggali secara lebih dalam terkait keluhan yang Bapak alami. Dan di sini Bapak tidak perlu ragu dan juga bisa menyampaikan semuanya secara jujur dan tidak detail. Jadi Bapak apakah bersedia? Bersedia. Baik, di sini Bapak menyebutkan bahwa Bapak merasakan adanya nyeri pada bahu. Untuk nyeri ini pada bahu sebelah kanan, kiri atau keduanya? Pada bagian kanan aja, dokter. Pada bahu kanan. Kemudian nyerinya ini apakah menyebar ke area yang lain? Tidak, cuma di bagian bahu. Tidak. Lalu untuk Bapak rasakan nyeri ini sejak kapan? 3 hari lalu, dokter. 3 hari yang lalu. Lalu untuk nyerinya ini Bapak rasakan rasanya seperti ditusuk-tusuk atau seperti tertangkap? Kalau terbakar sih enggak, kayak ditusuk-tusuk gitu, dokter. Ditusuk-tusuk. Lalu untuk nyerinya ini apakah mengganggu aktivitas sehari-hari atau tidak? Lumayan, dokter. Mengganggu ya. Apabila diberikan skala dari 1 sampai 10 itu seberapa nyerinya nih, Pak? 6, dokter. Baik, kemudian dari Bapak apakah ada faktor yang berberat atau ada faktor yang ringan? Kalau untuk berat itu mungkin kayak baru bangun gitu, dokter. Berbangun dari pas pagi hari itu dia agak berat. Ketika baru bangun, Iya. itu rasa agak berat. Iya. Kemudian apakah ada faktor yang ringan? Kalau ringan itu nggak ada, meskipun udah pernah sempat pijat ketulang pijat gitu kan, tapi nggak terlalu lama. Baik. Kemudian dari Bapak, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana kronologinya sehingga Bapak bisa merasakan adanya nyeri pada bahu ini? Mungkin karena saya rutin olahraga gitu, dokter, tapi kayak saya mungkin terlalu berat gitu juga olahraganya, jadi terus mungkin kayak agak keseliu gitu mungkin di bahu. Rasa seperti keseliu. Iya. Baik, kemudian dari nyeri yang Bapak rasakan ini apakah dia hilang timbul nyerinya atau terus menerus? Kadang itu dia, dokter, waktu di pagi itu dia memberat, tapi waktu siang itu dia membaik dikit. Berarti hilang timbul. Iya. Dan apakah Bapak merasakan adanya gejala lain selain nyeri pada bahu ini? Tidak sih, dokter. Cuma nyeri aja jadi. Kemudian saat ini apakah Bapak mengalami gangguan ketika melakukan aktivitas sehari-hari, mungkin ketika mandi atau ketika membuka pakaian? Untuk mungkin pas pakaian itu kayak agak susah. Agak susah untuk memakai pakaian. Iya. Baik, kemudian dari Bapak sendiri apakah pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya? Belum, dokter. Cuman ini baru pertama. Belum pernah. Kemudian apakah Bapak sempat menjalani pengobatan mungkin dari dokter atau yang Bapak beli sendiri obatnya di apotek? Untuk obat sih belum pernah konsumsi. Belum. Kemudian apakah ada alergi terhadap obat-obatan atau makanan atau minuman tertentu? Tidak ada. Kemudian dari keluarga Bapak sendiri apakah ada yang mengalami keluhan yang sama? Tidak. Tidak. Lalu terkait keluarga sosial Bapak di sini apakah dari sekitar tempat tinggal Bapak ada yang mengalami keluhan yang sama? Tidak, dokter. Tidak ada. Kemudian terkait dengan kebiasaan atau gaya hidup, jadi apakah ada sekiranya mungkin aktivitas atau kebiasaan sehari-hari Bapak yang dapat memicu Bapak sehingga mengalami keluhan ini? Olahraga seperti. Kemudian apakah ada makanan atau minuman yang dapat memperburuk kondisi Bapak saat ini? Tidak ada. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaannya saya cukupkan. Jadi untuk berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada sendi dan tulang di sekitar bahu, di mana pemeriksaannya terdiri dari inspeksi, di mana saya akan melakukan pengamatan secara menyeluruh, lalu ada palpasi, di mana saya akan melakukan penekanan dan akan merasa kurang nyaman juga, lalu ada pemeriksaan ROM atau range of movement untuk mengetahui apakah adanya keterbatasan gerak, dan pemeriksaan yang terakhir ada tes khusus atau special test yang terdiri dari 3 tes, yaitu tes impeachment, tes apprehension, dan juga tes jam. Dari Bapak sendiri apakah bersedia untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Bersedia.
nih dokter. Baik, terima kasih Bapak. Bapak silakan untuk menyiapkan diri terlebih dahulu dan bisa buka pakaian bagian atasnya dan saya akan melakukan tindakan aseptik. Baik, silakan Pak. Oke dokter. Baik Bapak, untuk berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi di mana di sini saya akan melakukan pengamatan dari bagian depan, dari samping dan juga dari belakang. Baik, saya mulai dari depan terlebih dahulu. Oke dokter. Baik, di sini untuk pemeriksaan secara inspeksi telah saya lakukan di mana saya tidak melihat adanya deformitas atau pembengkakan. Dan di sini utamanya dari bahu kanan dan kiri itu simetris, artinya tidak ada dislokasi bahu, kemudian tidak ada atrofi otot, serta dari kulitnya di sini saya tidak melihat adanya perubahan warna kulit, tidak ada laserasi, tidak ada enkimosis. Kemudian di sini juga saya tidak melihat adanya pengecilan otot. Lalu dari bagian belakang saya tidak melihat adanya wing scapula atau penonjolan dari scapula yang terlalu berlebihan. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan secara palpasi. Baik, kemudian dari pemeriksaan palpasi ini yang pertama saya akan melakukan perabaan untuk mengetahui suhu atau temperatur di sekitar tubuh Bapak. Mohon maaf kita terlihat perendaman. Baik, di sini untuk suhunya normal, itu tidak ada suhu yang terlalu panas atau tidak ada tanda-tanda peradangan. Kemudian saya akan melakukan palpasi untuk berupa penekanan pada lateral capsula, acromion dan juga caput humerus untuk mengetahui apakah ada nyeri ditekan. Baik, di sini apabila Bapak merasakan nyeri pada area saya tekan, mohon segera diberitahu. Apakah ada nyeri? Nyeri di sana dokter. Ada nyeri. Apakah ada nyeri? Nyeri juga. Apakah ada nyeri? Tidak terlalu. Tidak terlalu. Baik, di sini dari palpasi pada lateral capsula dan juga acromion di sini Bapak merasakan adanya nyeri tekan nih Pak. Baik, berikutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian tangan untuk mengetahui dari nadi radialis, pengecekan fungsi sensoris dan juga kapilari reflektan. Boleh saya pinjam tangan kanannya Pak? Baik, di sini saya akan melakukan pengecekan dari nadi radialis. Bapak lemas saja tangannya. Baik, di sini nadi radialisnya telah teraba nih Pak, denyutannya cukup kuat. Dan di sini juga saya akan mengecek fungsi sensorisnya. Apakah terasa Pak? Terasa dokter. Dan sebelumnya apakah Bapak akan mengalami kesemutan atau kram pada area di sekitar tangan? Tidak terlalu sih. Tidak ada. Kemudian saya akan mengecek kapilari reflex time-nya. Baik, di sini kapilari level time-nya normal ya Pak, dia balik normal dalam waktu kurang dari 2 detik. Jadi untuk pemeriksaan secara palpasi telah selesai dan kita akan lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Baik Bapak, untuk berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan ROM atau range of movement untuk mengetahui apakah adanya keterbatasan gerak. Jadi untuk ROM yang pertama itu akan melakukan gerakan fleksi dan juga ekstensi. Gerakan fleksi itu seperti ini, tangannya diangkat ke atas. Kemudian untuk ekstensi itu tangannya dibawa ke belakang seperti ini. Baik, apakah bisa dilakukan Pak? Bisa. Nah, di sini saya akan melakukan pengukuran juga untuk area sudutnya. Bisa dimulai Pak fleksi atau diangkat tangannya ke atas. Baik, seberapa saja Bapak bisa tidak merasakan nyeri sampai situ saja nih Pak. Iya dokter. Baik, di sini sudah didapatkan untuk sudutnya itu 140 derajat, bisa ditunjukkan juga tangannya. Oke, kemudian ekstensi Bapak tangannya bisa dibawa ke belakang. Baik, di sini hanya bisa untuk sudut 20 derajat. Baik, bisa diberikan dari arahnya. Dan kemudian kita akan melakukan pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan untuk mengetahui ROM dari abduksi dan aduksi. Abduksi itu tangannya dibawa menjauhi sumbu tubuh seperti ini. Kemudian aduksi tangannya dibawa mendekati sumbu tubuh seperti ini. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Baik, kemudian bisa dilakukan aduksi Pak, bisa tangannya diangkat. Baik, di sini untuk abduksi untuk sudut 135 derajat bisa diturunkan tangannya. Kemudian aduksi bisa dibawa ke depan tangannya Pak. Baik, di sini aduksi hanya bisa sampai sudut 20 derajat. Baik, kemudian untuk gerakan yang terakhir yaitu rotasi internal dan juga rotasi eksternal. Pertama tangan dibentuk seperti ini terlebih dahulu, lalu rotasi internal dibawa ke dalam dan rotasi eksternal dibawa keluar. Apakah sudah dapat dipahami? Bisa.
Baik, pertama dari rotasi internal terlebih dahulu. Baik, bisa ditekuk ke dalam, Pak. Dari sini untuk sudut 40 derajat, ya. Kemudian dibalikkan lurus kembali. Rotasi eksternal bisa dibawa keluar, Pak. Dari sini untuk sudut 50 derajat. Baik Bapak, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan tes khusus atau special test. Baik Bapak, untuk pemeriksaan special test yang pertama yaitu adalah tes impingement, di mana ini untuk mengetahui apakah ada sindrom impingement. Jadi yang pertama, tangannya itu difleksikan seperti ini, kemudian dipronasikan atau dibawa ke bawah ini hingga tunjuknya menghadap ke bawah seperti ini. Baik, di sini saya akan bantu untuk mengangkat Bapak dan apabila Bapak menekan jari, mohon segera dilipat. Apa jadi Pak? Nyeri dokter. Jadi baik, bisa ditemukan tangannya. Baik, kemudian untuk pemeriksaan berikutnya yaitu adalah tes apprehension, di mana tes apprehension ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya ketidakstabilan pada anterior glenohumeral joint. Baik, untuk apprehension test ini akan saya bantu untuk dilakukan, ya. Pertama, tangannya diabduksikan terlebih dahulu, lalu dirotasikan secara eksternal. Di sini saya akan berikan dorongan dari belakang menuju ke depan. Apabila merasakan ini, mohon sudah diberitahu. Nyeri dokter. Jadi, untuk tes yang terakhir yaitu tes jerk, dimana di sini untuk mengetahui apakah adanya ketidakstabilan dari posterior glenohumeral joint. Dan di sini saya juga akan membantu Bapak untuk melakukannya. Baik, tangannya bisa ditekuk ke dalam seperti ini. Dan di sini saya akan memberikan dorongan dari depan ke belakang. Sakit dok. Sakit nih. Baik, saya turunkan kembali. Baik Bapak, di sini untuk pemeriksaan dari tes khusus atau special testnya sudah selesai dan Bapak bisa menggunakan kembali bajunya dan bisa kembali ke meja pemeriksaan. Baik Bapak Indra, jadi untuk pemeriksaan tadi telah berjalan dengan lancar. Jadi di sini saya izin untuk menyebutkan ulang bagaimana interpretasinya. Jadi Bapak sendiri Bapak Indra usianya 25 tahun, alamatnya di Bakti Seraga dan pekerjaannya saat ini sebagai pegawai kantoran. Dan di mana di sini Bapak mengeluhkan adanya nyeri pada bahu sebelah kanan sejak 3 hari yang lalu, di mana nyerinya itu terasa seperti ditusuk-tusuk dan ini cukup mengganggu Bapak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu untuk kronologinya ini adalah karena Bapak sempat melakukan olahraga, kemudian penyerian hilang timbul dan sebelumnya Bapak belum sempat melakukan pengobatan tertentu. Dan di sini saya menyampaikan hasil pemeriksaannya juga. Jadi pertama dari inspeksi, di mana dari inspeksi ini saya tidak menemukan adanya deformitas atau pemengkakan. Kemudian untuk bahu kanan dan kiri itu simetris, artinya tidak ada atrofi otot dan juga tidak ada dislokasi bahu. Kemudian untuk kulitnya tidak ada perubahan warna kulit, tidak ada laserasi, tidak ada edemosis juga, lalu tidak ada pemancuran otot. Kemudian tidak ada wing scapula. Lalu dari palpasi di sini Bapak merasakan adanya nyeri pada lateral partikular, kemudian juga ada rasa nyeri pada acromion. Kemudian terkait pemeriksaan dari kapilari resultan itu normal, dari 2 detik. Lalu untuk fungsi sensorisnya bagus, kemudian untuk radialisnya terlalu kuat. Kemudian dari palpasi ini juga suhu tubuh di sekitar bahu itu normal, tidak ada tanda peradangan. Kemudian untuk berikutnya adalah terkait pemeriksaan ROM atau range of movement, di mana dari fleksi yang pertama di sini untuk hasilnya itu adalah 140 derajat, di mana untuk orang normal itu bisa melakukan fleksi dari sudut 160 hingga 180 derajat. Jadi di sini adanya keterbatasan gerak. Kemudian ekstensi itu untuk sudut 20 derajat, di mana orang normal itu untuk sudut 60 derajat. Ada keterbatasan gerak juga. Lalu abduksi itu membentuk sudut 135 derajat, sedangkan orang normal itu bisa membentuk sudut 160 sampai 180 derajat. Kemudian untuk adduksi itu ada membentuk sudut 20 derajat, di mana orang normal itu membentuk sudut 45 derajat.
Lalu untuk rotasi internal dari sudutnya itu terbentuk adalah 40 derajat, di mana orang normal bisa terbentuk sudut 90 derajat. Yang terakhir adalah rotasi eksternal, di mana itu terbentuk sudut 50 derajat, sedangkan orang normal itu bisa membentuk sudut hingga 75 derajat. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan of movement ini adanya keterbatasan gerak. Baik, kemudian adalah pemeriksaan dari tes khusus atau special test, yaitu yang pertama adalah wrist impingement, di mana di sini Bapak merasakan jadi ketika tangannya diangkat dalam posisi flexi dan juga fully connected, yaitu artinya adanya sindrom impingement. Yang kedua itu adalah terkait tes apprehensionnya, di sini Bapak merasakan ada nyeri ketika lakukan manuver tersebut, di mana itu artinya adanya instabilitas atau ketidakstabilan pada anterior femoral joint. Lalu yang terakhir adalah pada joint test, di mana di sini Bapak merasakan adanya nyeri juga, di mana itu menunjukkan adanya ketidakstabilan pada posterior femoral joint. Baik, sekian dari hasil pemeriksaannya. Dan berikutnya saya ingin untuk memberikan sedikit saran untuk Bapak ke depannya. Di sini mungkin Bapak bisa mengurangi untuk olahraga yang berat, kemudian hindari terlebih dahulu mengangkat beban yang berat atau mengangkat barang-barang yang berat. Baik, kemudian Bapak bisa mengistirahatkan terlebih dahulu bahu kanannya. Lalu ketika nyerinya sudah berkurang, mungkin bisa mulai olahraga yang ringan-ringan saja terlebih dahulu. Dan apabila nyerinya masih tetap atau semakin bertambah berat, Bapak bisa kembali lagi ke klinik kami. Dari yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Sudah sangat menjawab sih. Baik, terima kasih Bapak telah berkunjung ke klinik kami hari ini. Semoga Bapak lekas sembuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak dokter.